Bukanlah suatu solusi, akan tetapi akan menambah masalah baru. Kita berbicara tentang kesehatan yang dimana perempuan nih yang paling berat. Hidup berencana itu keren. Tentu saja tidak Kak, karena begini, ibaratnya pernikahan itu bukan suatu hal yang mudah, tidak segampang membolak-balik telapak tangan. Karena kita harus mempersiapkan banyak aspek seperti kesehatan, kemudian ekonomi, fisik, dan psikologis yang harus kita persiapkan. Itu bukan menjadi solusi, justru dapat memberikan dampak yang negatif, apalagi di usia dini. Yang seharusnya remaja yang menikah di bawah usia 20 tahun harus menikmati masa pendidikan mereka, kemudian mereka harus mengurus rumah tangga. Nah, itu memperburuk. Mulai dari remaja mana sih yang usia 15 tahun sudah cukup ekonominya, kemudian remaja mana sih yang sudah siap dari emosional. Intinya bukan suatu solusi tetapi masalah yang besar. Tentu saja tidak dong, karena menikah itu bukan akhir dari menyelesaikan masalah. Tentu saja akan muncul masalah-masalah baru. Gak setuju Kak, karena menurutku belum tentu yang bersangkutan itu setelah menikah bisa berhenti dari pergaulan bebas. Dan pernikahan dini itu bukanlah suatu solusi, akan tetapi akan menambah masalah baru. Tidak setuju. Karena kenapa? Dengan menikahkan seorang remaja dengan usia yang sangat dini itu dapat mendapatkan banyak hal, terutama dampak-dampak yang tidak diinginkan. Oke, saya sangat tidak setuju dengan pernyataan ini karena pernikahan dini akan berujung kepada kekerasan, bahkan berujung ke hal-hal yang di luar nalar kita, teman-teman. Jadi, hal tersebut sangatlah tidak boleh. Yang pertama, perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun, sistem reproduksinya tuh belum matang, sehingga sangat-sangat beresiko ketika melahirkan. Bisa menyebabkan anak yang stunting, atau yang lebih parahnya bisa menyebabkan kematian ibu dan janin. Emosional tidak stabil. Jangankan antara orang tua dan anak, kita saja sebagai remaja, kalau misalnya tidak menyukai satu hal, pasti kita gampang tersulut emosi. Bagaimana kalau misalnya kita sudah berkeluarga? Pasti emosional kita tidak stabil, sehingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan parahnya perceraian. Oke, kalau berbicara tentang dampak pernikahan dini, pastinya banyak sekali dampak. Kita berbicara tentang kesehatan yang dimana perempuan nih yang paling berat. Karena perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun yang dimana sistem kesehatan reproduksi belum matang. Sehingga sangat-sangat berisiko ketika mereka melahirkan. Bisa jadi melahirkan anak yang prematur dan bahkan melahirkan anak yang stunting. Karena nutrisinya tidak seimbang. Selain itu juga faktor emosional yang harus kita persiapkan. Karena begini Kak, ibaratnya remaja itu sering emosional. Emosinya itu tidak bisa terkontrol. Nah, ketika mereka dibebankan dengan urusan rumah tangga, misalkan membeli kebutuhan rumah tangga, nah ini takutnya menjadi salah satu faktor mereka terjerumus yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini menyebabkan yang namanya perceraian. Intinya banyak sekali sih dampaknya. Dampak pernikahan dini menurut aku sendiri yaitu kekerasan, perceraian, dan juga eksploitasi anak, karena hal ini bakalan sangat berdampak sekali untuk kedepannya. Jadi kenapa saya katakan hal tersebut? Yang pertama itu eksploitasi anak. Pada saat mereka melakukan pernikahan dini, itu kan otomatis yang melakukan hal tersebut itu adalah anak-anak. Kita pikirkan pakai logika kita, kalau anak-anak yang menikah, mereka mau cari uang di mana coba? Dan itu dorang mau kasih makan anaknya dorang itu pakai apa? Tidak mungkin pakai daun. Kalau kata nenek saya sih, cinta itu tidak bisa dimakan. Seperti yang kita ketahui saat ini, Kabupaten Buol memiliki angka stunting yang cukup mengkhawatirkan. Dan itu semua adalah dampak dari pernikahan dini. Tentunya kalau kita mau mencegah stunting, menurunkan angka stunting, kita harus mulai dari akarnya dulu. Nah, salah satu akarnya itu adalah pernikahan dini. Jadi kita penting banget buat mencegah pernikahan dini. Pertama adalah sangat beresiko bagi seorang ibu karena kesehatan reproduksi yang belum matang. Dan yang kedua, rentan terjadinya KDRT.
remaja sekarang ini merupakan calon tonggak estafet kepemimpinan di masa-masa mendatang. Jadi peran anak muda sangat dibutuhkan di masa-masa mendatang, khususnya kita. Nah, bagaimana cara kita sih untuk dapat menghadapi masa-masa tersebut? Misalkan, yang pertama, kita harus dapat merencanakan segala kehidupan dengan perencanaan, mulai dari pendidikan secara berencana, kemudian berkarir secara berencana, dan berkehidupan bermasyarakat, dan bahkan menyiapkan kehidupan berkeluarga dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi. Tanggapan saya mengenai yang muda yang berencana adalah anak muda sekarang ini perlu yang namanya perencanaan. Karena untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045, yaitu anak muda sendiri yang menjadi tongkat estafet penerus bangsa ini. Dan mengapa generasi yang muda itu yang harus berencana? Karena seperti liriknya, hidup berencana itu keren. Yang muda yang berencana yaitu kita remaja yang kedepannya punya rencana, merencanakan hal tentang kehidupan kita nanti, mulai dari kita berpendidikan sampai kita berkeluarga. Karena semuanya butuh perencanaan yang tepat dan matang, mulai dari jenjang pendidikan yang terencana, terus berkarir dalam pekerjaan yang terencana. Sebagai anak muda, kita yang bakalan jadi penerus bangsa. Bagaimana mungkin kita menjadi generasi penerus bangsa sementara kita tidak bisa merencanakan dan berencana masa depan kita bakalan seperti apa? Jadi sebagai seorang anak muda, kita perlu merencanakan masa depan kita. Seperti dalam Salam Genre, saatnya yang muda yang berencana. Pertama, kita sebagai remaja putri, yaitu pendidikan. Seringkali banyak sekali bahkan yang mengatakan bahwasannya buat apa kau sekolah tinggi-tinggi, ujungnya cuma di dapur. No, teman-teman, kalian harus tolak persepsi tersebut. Karena apa? Karena untuk menjadi ibu yang baik ke depannya itu dimulai dari ibu yang berpendidikan. Dan yang kedua yang perlu direncanakan adalah ekonomi dan harus bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita tidak boleh tertinggal juga, teman-teman. Minimal rencana yang harus dimiliki seorang remaja adalah melanjutkan pendidikan. Selain melanjutkan pendidikan adalah bagaimana cara mereka untuk dapat mencintai diri mereka. Kenapa saya katakan mencintai diri mereka? Karena begini Kak, ibaratnya ketika kita melakukan kehidupan perencanaan, maka kita harus yakin serta mencintai diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menerima kekurangan dan kelebihan diri kita serta menyayangi apa saja yang ada pada diri kita. Menurutku minimalnya itu rencana pendidikan atau menyelesaikan pendidikan. Tentu aja rencana minimal seorang remaja itu memiliki rencana soal pendidikannya. Karena bagaimana sih dia bisa mewujudkan cita-citanya kalau dia aja gak bisa merencanakan pendidikannya bakalan seperti apa ke depannya. Kalau untuk para remaja sendiri, hal yang paling utama itu adalah lingkungan. Karena faktor lingkungan ini 90% mendorong kita misalkan sering takut menolak karena ikut-ikutan. Padahal dia tahu itu salah, nah dia terjerumus. Nah ini nih bahayanya. Yaitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan positif atau bisa dibilang istilahnya itu mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Semisal di sekolah itu ada PIKR, ada PMR, Pramuka, OSIS, dan lain-lain sebagainya. Dan di lingkungan masyarakat itu ada forum genre terutama, dan yang kedua ada forum anak, dan masih banyak hal lainnya agar teman-teman anak muda yang ada di Kabupaten Buol itu tidak terjerumus pada hal-hal tersebut. Melalui kegiatan-kegiatan positif tersebut, kalian akan sibuk dengan kegiatan-kegiatan positif tersebut dan tidak terpikirkan di benak teman-teman untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Pertama, menjaga pergaulan atau menjaga lingkungan. Bisa juga dibilang memilih-milih teman. Kalau kata orang, kenapa sih kita harus pilih-pilih teman? Itu menurutku sih penting agar kita gak terbawa arus. Jadi kita harus mempunyai batasan diri, jauhi lingkungan yang toksik, ingat sama Tuhan Yang Maha Esa. Itu sih Kak. Tentu saja mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya bergabung sesuai dengan minat dan bakat kalian yang ada di sekolah sekalian. Dan juga banyak komunitas atau organisasi yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti forum genre. Forum genre itu bukan cuman hanya ada di lingkungan sekolah, tapi ada juga di lingkungan masyarakat. Jadi itu tadi pendapat dari saya. Salam genre. Salam remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Genre Sultan
Yaku muda, yaku berencana.